Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalna ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil harbal batil wa ayyadal haqqa wa tamasar radail wa ahyal fadail wa tamma makarimal ahlak wa hadan nasi ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasyidqina wasuhada'i wassolihin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat bertangkaikan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Beliau adalah pendobrak kekafiran, pemusnah kemungkaran, yakni Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atma'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang sejarah peradaban Islam di Mesir. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Mesir adalah sebuah negara besar yang berada di wilayah Afrika. Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya pada 640 Masehi, Mesir telah menjadi wilayah Islam. Dalam perkembangannya, negara ini memiliki peran sentral dalam membangun Islam di wilayah Afrika. Namun, pada akhir abad ke-18, Mesir sempat dikuasai oleh Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Meski penjajahan tersebut tidak bertahan lama, tetapi pengaruh yang sangat besar ditimbulkan olehnya. Salah satunya memicu pembaruan Islam. Amr bin As adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana Amr bin As ini dikenal sebagai pembebas Mesir pada tahun 640 Masehi. Setelah itu, ia diangkat sebagai gubernur Mesir. Selama beberapa abad berikutnya, bersamaan dengan masa keemasan Islam, Mesir menjadi salah satu pusat kekuatan dan pengembangan Islam di wilayah Afrika. Mesir menjadi pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai oleh berbagai dinasti kecil seperti Fatimiyah pada kurang lebih tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Kemudian ada dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171 Masehi sampai 1246 Masehi, dan ada dinasti Mamluk pada tahun 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Namun
pada abad ke-16 secara politik, Mesir terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan, yaitu kekuatan Mamluk dan pemerintahan Utsmani di Istanbul, Turki. Berbagai kekacauan, kemerosotan ekonomi, dan sosial telah terjadi di Mesir. Situasi ini kemudian dimanfaatkanlah oleh Napoleon Bonaparte sebagai batu pijakan untuk mencapai kejayaan Prancis. Pada tanggal 2 Juni tahun 1798 Masehi, ekspedisi Napoleon berhasil mendarat di Mesir dan mengalahkan Mamluk serta menguasai Kairo. Napoleon Bonaparte menduduki Mesir antara tahun 1798 Masehi hingga 1807 Masehi. Sewaktu Napoleon datang, Mesir tengah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di saat yang sama, datanglah pasukan Sultan Salim III dari Turki Ottoman yang berusaha mengusir Prancis dari Mesir. Menurut catatan sejarah, Napoleon menguasai Mesir itu selama 3 tahun. Meski hanya sebentar, penduduk Perancis telah meninggalkan pengaruh yang sangat besar bagi Mesir. Pasalnya, umat Islam yang merasa terjajah oleh bangsa Barat mulai berupaya untuk melakukan pembaruan Islam di Mesir. Simbol kemajuan ilmu pengetahuan di era keemasan Islam, pembaruan Islam di Mesir sejak awal abad ke-19, mulai muncullah tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir yang berusaha meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu tokoh pembaruan Islam di Mesir yang terkenal adalah Muhammad Ali Pasha, yang kemudian disebut sebagai peletak dasar Mesir modern. Sejak menjabat sebagai gubernur Mesir pada tahun 1805, Muhammad Ali Pasha menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Ia juga mulai pembaruan dengan menaikkan pajak sebagai sumber pendapatan negaranya. Kemudian Muhammad Ali Pasha juga menciptakan undang-undang pidana pertamanya yang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya. Selama memerintah Mesir, ia banyak mendirikan sekolah, salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan pada tahun 1832. Pengusir Morisco, pembersihan sisa-sisa peradaban, satu penggagas gerakan modernisasi Islam, upaya untuk mengusir penjajahan dari Barat terutama dari Inggris. Muhammad Abduh serta Al-Afghani menerbitkanlah sebuah majalah yang berjudul Al-Manar. Beberapa tokoh pembaruan Islam di Mesir lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rif'ah Badawi At-Tatawi. Kemudian yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Abduh. Kemudian yang keempat ada Rosid Ridho. Kemudian yang kelima ada Ali Mubarak. Dan yang terakhir yang keenam ada Toha Husain. Hadirin yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.